Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukun dan tukang sihir. Dukun adalah orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib. Termasuk kategori dukun adalah paranormal, tukang ramal, ahli nujum, dan yang semisal mereka. Siapa saja yang menceritakan tentang perkara di masa datang yang belum terjadi atau mengaku mengetahui perkara gaib, maka statusnya adalah dukun. Para dukun dan tukang sihir selalu bekerja sama dengan para jin dan setan dalam menjalankan praktek perdukunan dan sihir mereka. Bahkan, para jin dan setan tersebut tidak mau membantu mereka dalam praktek tersebut sampai mereka melakukan perbuatan syirik dan kafir kepada Allah Ta'ala. Misalnya, mempersembahkan hewan kurban untuk para jin dan setan tersebut, menghinakan Al-Quran dengan berbagai macam cara, atau perbuatan-perbuatan kafir lainnya. Akan tetapi, belakangan ini masih banyak segelintir orang muslim yang masih mendatangi dukun atau tukang sihir baik untuk meminta ramalan, kekayaan, atau bahkan mencelakai orang lain. Tidak jarang pula, para dukun dan tukang sihir berkamuflase dengan kedok agama, sehingga memperparah kesyirikan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya bagi kaum muslim sendiri. Sebagai seorang yang beriman, sudah semestinya harus mewaspadai dukun yang berkedok agama. Untuk itu, dalam menyikapi fenomena dukun dan tukang sihir ini, terdapat poin-poin yang kita tidak boleh berselisih. Yang pertama, sebuah kedustaan jika mengetahui perkara gaib. Hanya Allah SWT yang tahu perkara gaib sesuai dengan Quran Surat An-Naml ayat 65 dan Quran Surat Luqman ayat 34. Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Quran Surat An-Naml ayat 65. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Luqman ayat 34. Yang kedua, janganlah kita datang ke dukun. Hal ini dijelaskan dalam hadis berikut. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal dan bertanya kepadanya tentang suatu perkara, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Dijelaskan pula dalam hadis lain, barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal dan dia membenarkan ucapannya, maka dia berarti telah kufur pada Al-Quran yang telah diturunkan kepada Muhammad. Hadis riwayat Ahmad Hasan. Setelah mengetahui poin-poin tersebut, ada beberapa cara untuk menangkal sihir. Di antaranya, pertama, merealisasikan tauhid yang murni hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menerapkan dan mengamalkan tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Yang kedua adalah ikhlas. Ketiga, menjaga sholat berjamaah. Keempat, membaca surat Al-Baqarah di rumah. Kelima, memakan 7 kurma ajwa, kurma Nabi pada pagi hari. Keenam, berdoa dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatan tukang sihir. Ketujuh, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedelapan, membaca doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kesembilan, berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kesepuluh adalah ruqyah, yaitu dengan membacakan Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada orang yang terkena sihir. Sekian video dakwah kali ini. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.